Halo semuanya, kembali lagi di BSI Indonesia Podcast. Hari ini kita merangkum beberapa testimonial yang diberikan oleh klien kami dan selamat menyaksikan. Ya, jadi sebenarnya kita ini kan berdiri udah hampir 3 tahun ya. Kita berdiri di 2020 dan waktu itu memang kita rasa di awal-awal ya biasa startup awal-awal ya. Startup awal-awal kan concern terhadap security maupun ISO 27001 masih agak jauh. Waktu itu memang kita masih standarisasinya pun masih as it is saja. Jadi kita belum menerapkan banyak standar waktu di 1 tahun 2 tahun pertama. Nah, memasuki tahun ketiga tentunya udah banyak tantangan juga ya, baik itu dari sisi aplikasinya maupun dari sisi organisasinya makin besar juga, dan makanya kita perlu melakukan penerapan sistem manajemen keamanan informasi itu sih, dan salah satunya adalah sertifikasi ISO ini. Latar belakangnya itu kami saat itu akan melaunching ya, kami akan melaunching satu aplikasi. Aplikasi yang memang ditujukan untuk pelanggan ataupun customer dari Wong Finance. Nah, karena ini keterkaitannya dengan data, IT security. Nah, aplikasi ini harus tersertifikasi. Pertama kali kami harus TDPSE dulu. Nah, di TDPSE itu ada suatu kewajiban di mana harus menerapkan SMKI. Nah, ya kan? Nah, sertifikasi SMKI yang kami lihat itu adalah ISO 27001. Atau kalau secara nasionalnya itu adalah apa yang bukan ISO, kami indeks kami. Nah, tapi karena ada scoringnya kan saat itu ya, kami ikuti penilaian scoringnya, ternyata harus ISO yang lebih cocok, ISO 27001. Nah, yang kedua kami pitching lah gitu ya, dan kami menunjuk BSI sebagai vendor asesor dari ISO 27001 itu. Gitu latar belakangnya. Tambahkan Pak. Sebenarnya tambahan satu lagi terkait kita juga ada website corporate website yang belum punya. Kita juga di corporate website itu ada di mana konsumen bisa apply kredit. Nah, di mana kalau apply kredit itu pasti ada data-data juga yang masuk. Nah, makanya kita butuh ISO 27001. Pada saat implementasi kemarin 27001 kita juga 2 aplikasi, satu website dan satu tadi aplikasi kawan yang memang ditujukan oleh buat konsumen. Jadi backgroundnya memang ada beberapa data yang nanti harus di secure gitu ya, Pak, betul. di aplikasi tersebut sama di website itu ya. Paling kerasa sih terutama ada standarisasi lah di organisasi kita, dari yang sebelumnya mungkin agak scatter dari dalam hal dokumen maupun dalam hal ya manajemen keamanan informasi, berantakan ya. Setelah mungkin dengan diadakan sertifikasi ini kita mulai banyak berbenah lah di organisasi, sambil kita benar-benarin juga, dan sekaligus sekarang jadi kelihatannya udah lebih bersih gitu lah secara company gitu. Kami secara besarannya ya, jadi kami harus tahu apa sih yang harus kami lakukan gitu loh, untuk mensecure data, memastikan data-data ya calon customer checklistnya itu ya, Pak ya, dimana mengamankan ya, memastikan bahwa gimana sih supaya si customer ataupun pihak lain merasa aman, tidak kehilangan trusted kepada Wong Finance. Kan biasa orang mikir, wah saya kalau ngirim data nanti data saya kemana-mana gitu ya, bocor. Saya ngirim ke perusahaan A, atau saya ditelepon perusahaan B, perusahaan C, perusahaan D gitu kan. Nah, ini jadi kita implementasikan ISO ini ya kurang lebih seperti itu. Kita tahu bagaimana menangani data ini dari A sampai Z, kasarnya seperti itu ya. Jadi nggak asal, tapi kita udah ada checklistnya sendiri ya, Pak, untuk bagaimana cara men-secure, dan mungkin bisa menumbuhkan rasa percaya aman kepada nanti customer Bapak juga. Betul. Benefit sendiri ya, poinnya adalah dengan ISO 27001 ya, tentunya kami dapat kepercayaan atau mempertahankan dari kepercayaan dari stakeholder kita ya, kementerian dan domain ID dan lain-lain, bahwa data di kami aman seperti itu. Dan selanjutnya lagi mungkin secara regulasi kami mematuhi hukum dan peraturan terkait dengan keamanan informasi. Seperti itu sih. Jadi ya ada plus lah buat kita.
kami gitu. Oke, BSA ini ya kita udah tahu lah track recordnya dan pengalamannya selama ini. Dan salah satu itu juga jadi salah satu ini ya, istilahnya Oke, Pak. Oke, jadi salah satu pertimbangan kami untuk memilih BSA sebagai lembaga sertifikasi kami di situ. Sama yang kedua, dari situ juga kita lihat kualitas dari auditor BSI itu memenuhi standar. Ya, dari pengalaman saya di sertifikasi ISO menggunakan di perusahaan-perusahaan yang lain sebelum join ke Kredibook atau Ruang Dari Internasional, itu juga saya sering bertemu beberapa auditor dari yang lain, dan yang menurut saya auditor dari BSA ini lebih kompeten lah. Yep. Jadi yaitu menjadi pertimbangan kami untuk memilih BSI. Kalau saya melihat dari sisi perusahaan, di mana sebelumnya memang kita sudah punya kebijakan-kebijakan yang ada. Nah, dengan mengimplementasi ISO 27001 dan juga dibantu oleh BSI, policy kita perbarui gitu. Jadi di mana yang awalnya mungkin masih ada terdapat loophole, masih ada ketidaksesuaian antara policy dan juga implementasi, karena biasa ya namanya orang IT maupun perusahaan terkadang polisinya bagus, ya kan? Tapi terkadang implementasinya itu belum sejalan, maksudnya ya, dia belum menjalankan secara rutin, day to day activity-nya belum. Nah, dengan adanya ISO ini kita improve gitu. Kita melihat mana loophole yang ada, kita melihat di mana yang harus kita improve, kemudian dari kita improve itu at the end of the day kita bisa yakin di internal kita sudah menjalankan satu standar yang kita bisa bilang ya qualified dengan ISO 27001. PT Timah TBK dan kita tahu PT Timah TBK adalah perusahaan yang sangat besar gitu. Kami juga bisa memberikan dengan bangga hati gitu ya, bahwa terima kasih bahwa PT Timah TBK telah memilih BSI. Terima kasih, sama-sama. Baik Pak Parikesit, segitu saja. Terima kasih banyak telah mau meluangkan waktu untuk mengisi di first podcastnya BSI. PT Timah adalah PT pertama yang mengisi BSI podcast. Terima kasih banyak hari ini, dan kepada listener jangan lupa subscribe, like, and comment di YouTube channel kami di @bsigroup. Oke, terima kasih banyak. Oke, Pak, terima kasih banyak. Oke, sama.